Baik teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam mungkin untuk teman-teman yang menonton video saya. Jadi semoga teman-teman berada dalam keadaan yang bahagia, sehat, sentosa. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Indrayasa. Jadi saya akan sharing saat ini terkait dengan statistik. Mungkin ada teman-teman yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir atau tugas kuliah mungkin. Jadi saat ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian. Jadi yang saya sharing adalah MANOVA, jadi Multivariate Analysis of Variance. Jadi langsung saja, jadi MANOVA itu merupakan uji beda varian. Nah, jika ANOVA itu varian yang dibandingkan berasal dari satu variabel dependent, Y-nya. Sedangkan MANOVA itu varian yang dibandingkan lebih dari satu variabel dependent. Jadi Y1, Y2, dan seterusnya. Jadi yang dianalisis itu secara bersamaan. Jadi kalau satu variabel dependent itu ANOVA. Jadi kalau MANOVA varian yang dibandingkan lebih dari satu. Mungkin itu yang bisa di garis bawahi untuk teman-teman semua. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, jadi saya akan memberikan salah satu contoh analisis. Saya akan menginterpretasikannya sebentar menggunakan SPSS. Jadi ada dua kelompok atau dua kelas yang dibelajarkan dengan model efektivitas dua model pembelajaran, yaitu yang pertama itu adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, itu X1-nya, dan Problem Based Learning atau PBL itu X2-nya. Terlihat nanti akan dari skor prestasi belajarnya Y1 dan motivasi belajar IPS Y2. Jadi pembelajaran tersebut dilaksanakan selama 3 bulan. Data prestasi belajar dan motivasi belajar IPS kedua kelompok akan saya sajikan di slide berikut ini. %. Menentukan uji yang digunakan adalah uji MANOVA satu jalur. Uji MANOVA satu jalur. Setelah itu kaidah pengujiannya adalah jika hasil uji signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H0-nya ditolak. Yang kedua, jika hasil signifikansinya atau taraf signifikansinya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka H0-nya diterima. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan share. Kita langsung ke
langsung ke SPSS nya. Sebentar, saya akan mencari data ataupun men-share data di SPSS. Ini dia. Kita buka dulu. Kalau teman-teman semua, saya sarankan ya install SPSS dulu ya. SPSS mau yang seri berapa juga bisa. Yang saya pakai sekarang adalah di SPSS 24. Jadi ada 26 kalau nggak salah, sampai 28 kalau nggak salah. Setelah itu di variable view-nya kita buat ini yang pertama model pembelajaran. Oke, di desimalnya kita pakai 0. Setelah itu di value-nya, value yang pertama labelnya adalah itu project based learning, lalu kita klik add. Yang kedua adalah problem based learning, lalu kita juga klik add juga, lalu klik OK. Selanjutnya di measure-nya kita pakai di sini adalah nominal. Yang kedua apalagi ya? Yang kedua adalah prestasi belajar. Oke, saya ingatkan kembali. Saya ingatkan kalau mengetik di name ini di SPSS itu harus ada tanda underscore-nya. Kalau tidak seperti itu tidak akan masuk. Jadi harus di underscore dulu. Prestasi underscore apa gitu mungkin. Prestasi belajar. Lalu di desimalnya ada desimalnya adalah 0 juga sama. Lalu di measure-nya adalah ini skala. Lanjut, yang terakhir adalah motivasi belajar. Nah, nanti ini desimalnya juga sama. Desimalnya 0. Gitu, ini pakai skala juga. Setelah itu di variable itu sudah kita isi semua. Lanjut ke data view-nya. Data view, nah ini sudah kelihatan ada model pembelajaran, ada prestasi belajar. Saya juga sampingkan biar enak dilihat. Ada motivasi belajar yang terakhir, pembelajaran. Nah, ini karena ada dua kelas ya, ada dua kelas. Jadi yang di kelas pertama di model pembelajaran kita isi 1, kita isi ini sampai di nomor 32. Bisa diklik satu-satu, tapi kalau saya sih lebih enak kita copy aja, lalu lanjut sampai di bagian nomor 32. Oke, pembelajarannya THT dan PJBL dan PBL 33 sampai 64 itu di kelas yang kedua. Kita copy lagi, Ctrl C, lalu save, blok sampai 64, klik paste. Oke, udah ada dua kelas nih, prestasi belajar dan motivasi belajarnya kita ambil dari data yang tadi sudah kita buat itu. Jadi di prestasi belajarnya saya akan share. Saya sudah buat Excel-nya juga. Jadi ini akan saya tampilkan sebentar. Oke, sudah kelihatan. Saya sampaikan lagi. Jadi kalau di X1 itu adalah project based learning, model pembelajarannya. X2-nya itu adalah problem based learning atau PBL. Nah, Y1-nya supervisi belajar dan motivasi belajar PS. Kita mulai dari Y1-nya dulu. Jadi Y1 prestasi belajarnya kita copy sampai di 32. Oke, copy. Lalu kita masukkan ke SPSS. Ini kita copy. Belum di copy yang tadi, sebentar. Blok
tercopy sampai ada garis-garis ini berarti sudah tercopy. Lanjut kita masukkan ke SPSS. Sudah kita masuk di sini. Kita masuk. Nah, ini yang di kelas yang pertama prestasi belajarnya, nilai atau skornya. Lanjut di kelas yang kedua kita pakai tadi X2 Y1 di kelas yang kedua atau di Y1 di X2-nya. Sama juga halnya dengan Y2. Nanti itu di motivasi belajarnya di kelas X1 dan Y2 di X2 dan Y2 dimasukkan ke dalam SPSS. Saya proses dulu. Lalu ini masukkan di sini. Di motivasi belajarnya. Motivasi belajar. Belajar ini ada di 48. Nilai 48 ini di blok. Copy di kelas yang pertama dimasukkan ke SPSS. Lanjut yang di Y2 X2. Copy. Nah, ini data sudah masuk semua, jadi kita langsung menganalisisnya. Caranya adalah di klik analyze di sini, lalu cari general linear model, pilih multivariat. Variat ada 3 nih, model pembelajaran, ada prestasi belajar, ada motivasi belajar. Jadi di dependent variabelnya atau variabel independennya adalah prestasi belajar dan motivasi. Masukkan ke ini, lalu motivasi belajar juga masukkan, lalu di fix faktornya itu model pembelajaran. Masukkan. Lanjut klik option. Jadi kita melihat apanya nih? Jadi kita lihat di statistik deskriptifnya, lalu di estimasi of effect size, centang, lalu di parameter estimate ini. Kita juga perlu untuk melihat tes homogenitasnya. Jadi kita klik homogeneity test. Di sini bisa dilihat signifikansi levelnya 0,05. Jadi confidence interval R 95,0%. Jadi tahap kepercayaannya 95%. Continue. Lalu klik OK. Oke, sudah terlihat. Jadi di between subject factor ini di field labelnya ada model pembelajarannya. Di kelas yang pertama 32 orang yang diberikan treatment project based learning, yang kedua ada problem based learning 32 juga siswanya. Nah, untuk di statistik deskriptifnya kelihatan sendiri ada standar deviasi nilainya 32. Oke, di rata-ratanya bisa terlihat 92,63 untuk di project based learning. Jadi lebih tinggi prestasi belajarnya menggunakan model pembelajaran project based learning. Di PBL atau di problem based learning itu ada 89,20. Di motivasi belajar juga sama ini. Di JBL di project based learningnya ada 54,09 nilainya rata-ratanya. Di PBL 51,06. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini model pembelajarannya kelihatan lebih tinggi ya katanya. Selanjutnya di box test of quality of covariance matrix. Ini biasanya box test ini biasanya digunakan untuk menguji homogenitas covariance antara kelompok. Jadi nilai signifikansinya di sini terlihat 0,85, lebih besar daripada 0,05 terhadap signifikansinya.
Jadi bisa dikatakan bahwa berarti tidak terdapat perbedaan varian atau matriks varian antara kelompok sehingga sampel dikatakan homogen. Itu untuk di box test of quality of covariance matrix. Selanjutnya di multivariate testnya, kita ingin interpretasinya. Nah, karena ini kita fokusnya coba fokus ke Wix lambda. Jadi Wix lambda itu sering digunakan dalam uji multivariat. Dan lihat di sini ada nilai F-nya 3,980. Jadi dengan nilai signifikansi 0,24 signifikansi Wix lambda. Jadi 0,24 itu lebih kecil daripada 0,05 atau signifikansinya. Artinya H0 ditolak sehingga ada perbedaan prestasi belajar dan motivasi belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran project based learning dan problem based learning. Untuk di multivariate testnya. Selanjutnya kita ke test of within subjects effects-nya. Jadi sini ada kita lebih fokus ke model pembelajarannya. Di sini ada 0,38 dan 0,34. Jadi penjelasannya adalah di test of within subject effects ini adalah hubungan antara model pembelajaran dengan prestasi belajar memiliki signifikansi 0,38. 0,38 lebih kecil dari 0,05. Jadi hal ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PJBL atau project based learning dan problem based learning PBL. Selanjutnya di bawahnya 0,34. Jadi hubungan antara model pembelajaran dengan motivasi memiliki signifikansi 0,34. Lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PJBL dan PBL, Project Based Learning dan Problem Based Learning itu sendiri. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sharing sama teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat video yang saya buat. Kita akan jumpa lagi di video-video yang lainnya. Terima kasih. Semoga sehat dan bahagia selalu.